Pernah nggak sih anak-anak melakukan pengamatan atau observasi? Pasti pernah ya anak-anak. Misalnya kalian mengamati hewan kucing. Apa warna bulunya, apa warna matanya, apa saja kebiasaannya, dan apa makanannya. Nah, apakah kalian juga pernah menuliskan hasil dari pengamatan kalian? Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai apa aja yang harus kita tulis dalam laporan yang akan kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online dimanapun kalian berada. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat teks LHO. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam teks LHO itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita tadi, pembelajaran online kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru kita hari ini, Ibu tanya dulu nih ke anak-anak. Kemarin kita udah belajar teks prosedur. Nah, masih ingat tidak apa saja struktur teks prosedur itu? Ya, betul sekali. Struktur teks prosedur ada 4, yakni tujuan, bahan dan alat, langkah, serta penutup. Nah, untuk pembelajaran online kita kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari kita lihat kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 berikut ini. KD 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. KD 4.1 menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu teks LHO, apa saja strukturnya dan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks LHO, serta cara menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengupas tuntas struktur dan kaidah kebahasaan serta cara menginterpretasi teks LHO, kita mulai dari pengertian teks LHO. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Maksudnya adalah suatu teks yang isinya berupa fakta-fakta dari objek yang dibahas dan dijelaskan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, apa aja sih ciri-ciri teks LHO supaya kita bisa mudah membedakan teks LHO dengan teks yang lainnya? Ciri-cirinya yaitu bersifat objektif, yakni dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berdasarkan fakta, yakni harus berupa fakta yang ada, biasanya berupa fakta ilmiah. Yang ketiga, objek yang dibahas bersifat umum. Berbeda dengan teks deskripsi, teks LHO ini berisi suatu objek secara umum. Misalnya nih, objek kucing, maka kita harus menulis tentang kucing secara umum, bukan salah satu jenis kucing tertentu. Yang terakhir, objek yang dirinci secara sistematis dari sudut pandang ilmu, yakni ditulis secara rinci per bagian-bagiannya. Yang kedua adalah struktur teks LHO. Jadi, setiap teks tentu mempunyai struktur atau pola tertentu
untuk membangunnya, termasuk teks LHO ini. Ada 3 unsur yang membentuk teks LHO, yakni yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yakni membuka atau sebagai pengantar tentang hal yang akan disampaikan. Maksudnya adalah pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Pernyataan umum ini juga bisa berisi informasi umum, yakni nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang objek yang diamati dan dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian, yakni berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Dalam bagian 2 atau deskripsi bagian ini menjelaskan garis besar suatu objek yang diamati atau perincian bagian hal atau objek yang akan dilaporkan. Yang ketiga, deskripsi manfaat, berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Agar anak-anak lebih paham bagaimana wujud teks LHO itu, mari kita simak teks LHO tentang bunga mawar berikut ini. Baik, Ibu akan menjelaskan struktur dari teks prosedur bunga mawar berikut ini. Di dalam pernyataan umum sebagai pembuka atau pengantar tentang bunga mawar, di sana disebutkan definisi bunga mawar secara umum dan nama latin dari bunga mawar yaitu genus Rosa. Di sana juga tercantum ciri-ciri bunga mawar, ciri fisik. Lebih tepatnya ciri fisik ya. Di sini ada tinggi bunga mawar 2-5 meter dan lebih dari 100 spesies. Batangnya juga berduri, tajam, licin, dan juga halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Di sana juga disebutkan macam-macam dari bunga mawar, seperti ada warna merah muda, merah kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga juga disebutkan jumlah helai daun mahkota, yakni ada 5 helai daun mahkota. Nah, di bagian struktur yang kedua, yakni definisi bagian, di sana berisi hal umum tentang bunga mawar. Nah, misalnya pada kalimat pertama, budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek batang. Di sana juga disebutkan masa pertumbuhan bunga mawar dengan melakukan perawatan yang paling penting agar bunga mawar tumbuh kokoh dan indah. Nah, di bagian struktur yang terakhir yakni deskripsi manfaat, di sana berisi fungsi dari bunga mawar, yang mana di dalam teks prosedur tersebut disebutkan manfaat bunga mawar biasanya untuk tanaman hias. Namun di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai antibakteri, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Materi yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus kita pahami bersama dalam teks laporan hasil observasi itu. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, kucing, mawar, wayang, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata pengelompokan seperti kata dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas, dan lain sebagainya. Contoh, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contoh seperti Tursiops, fermentasi,
fotosintesis, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat deskripsi, yakni kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Contohnya, sapi adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kelima, menggunakan verba relasional atau penghubung antara subjek dan pelengkap. Contohnya seperti kata ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan lain sebagainya. Atau menyatakan definisi pada istilah teknis pada bidang tertentu. Yang selanjutnya, menggunakan verba aktif untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan paragraf dengan menggunakan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti oleh rincian aspek yang hendak dilakukan. Yang selanjutnya yaitu mengandung kalimat definisi. Hayo, pasti udah tahu kan, yakni kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda atau objek yang yang dibicarakan. Contoh, mamalia adalah hewan menyusui. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Contohnya, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Lalu contoh lainnya misalnya kucing memiliki bulu yang sangat lembut. Selanjutnya mengandung kata sifat. Kata sifat di sini bisa menerangkan kuantitas, kualitas maupun urutan suatu kata. Contohnya seperti kata sifat besar. Nah, mata kucing besar. Kata sifat ini menambah arti kepada kata benda sehingga menjadi lebih spesifik, yakni mata yang berukuran besar. Yang terakhir, menggunakan konjungsi. Kata hubung atau konjungsi merupakan ungkapan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contohnya konjungsi diantaranya konjungsi dan, atau, sehingga, jadi, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Materi kita berikutnya adalah cara menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, kegiatan menginterpretasi isi teks LHO ini adalah bagaimana cara kita untuk menentukan atau menetapkan maksud dari teks LHO itu. Lalu, bagaimana sih caranya untuk kita dapat menetapkan isi teks itu? Nah, caranya mudah sekali anak-anak, yakni dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Hayo, siapa yang tahu apa aja 5W1H itu? Ya, unsur 5W1H atau biasa disingkat dengan adik Simba terdiri dari pertanyaan what atau apa, where atau di mana, when itu kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi ingat anak-anak, untuk menetapkan isi dari teks LHO yakni dengan merumuskan pertanyaan 5W1H. Contohnya, misalnya pertanyaan apa, di sana pasti dijelaskan apa peristiwanya. Yang kedua, pertanyaan di mana, berarti di mana tempat tinggal atau asal objek yang sedang dibicarakan.
atau bahkan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga, pertanyaan siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Keempat, kapan? Yakni kapan terjadinya peristiwa itu. Yang kelima, mengapa? Nah, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang bagaimana? Yaitu jelas bagaimana proses peristiwanya. Nah, Ibu kira pembelajaran online kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak atas perhatian serta waktunya menyimak video pembelajaran kita kali ini. Kalian sangat luar biasa. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian dalam memahami struktur dan kaidah kebahasaan serta cara menginterpretasi teks LHO. Nah, tugasnya yaitu masing-masing dari kalian membuat pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W1H atau adik Simba terkait isi teks laporan hasil observasi tentang bunga mawar tadi. Sudah paham? Ya, selamat berlatih. Kumpulkan tugas kalian di e-learning minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks LHO dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika dalam menyampaikan materi Ibu banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anak hebat, jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.